Shalom Aleichem, puji Tuhan. Di minggu kedua bulan Agustus 2021, dalam suasana kita masih stay at home, di rumah masing-masing mendukung program pemerintah untuk Indonesia segera bebas dari COVID-19, kita tetap percaya pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Dan kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan. Kita percaya di mana 2-3 orang berkumpul dalam nama Tuhan, Tuhan hadir, dan kehadiran Tuhan cukup bagi kita. Karena di mana, selalu saya katakan, di mana Tuhan hadir, di situ ada mujizat, di situ ada damai sejahtera, di situ ada kekuatan yang luar biasa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, di minggu kedua bulan Agustus tahun 2021 ini Tuhan, kami beribadah di rumah kami masing-masing Tuhan. Kami akan mendengarkan sabda firman Tuhan. Dan kami berdoa biarlah Roh Kudus ambil alih pemberitaan firman Tuhan, sehingga setiap perkataan yang keluar dari perkataan hamba itu isi hati Tuhan yang disampaikan bagi umat-Mu. Dan setiap kami akan berakar, bertumbuh dan berbuah bagi kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami sambut firman Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Tuhan Yesus yang Tuhan kasih, hari ini saya akan berbicara kembali satu bagian firman Tuhan bahwa rencana Tuhan itu indah. Rencana Tuhan itu tidak pernah gagal. Rencana Tuhan itu indah bagi hidup orang percaya. Siapa orang percaya? Saya dan saudara yang percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bagaimana supaya rencana Tuhan itu menjadi indah dalam hidup kita? Bagaimana supaya rancangan Tuhan itu menjadi indah dalam hidup rumah tangga kita, keluarga kita? Yang pertama, di Ayub 42 ayat 1-2 dikatakan gini. Maka jawab Ayub kepada Tuhan, aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Saudara, kalau saudara baca ayat ini menjelang Ayub dipulihkan, tapi belum dipulihkan. Dia masih penuh dengan borok, anaknya semuanya mati, hartanya semuanya habis, teman-temannya datang menghibur sekaligus menghakimi, istrinya sudah bilang, katakan kutukilah Tuhan Allahmu, lalu matilah kamu. Hidupnya lagi dah hancur dari seorang yang konglomerat kaya raya menjadi yang orang sangat miskin. Dan Alkitab mencatat bahkan saking miskinnya saudara, dia tidak punya apa-apa lagi, dan saking menderitanya seluruh badannya penuh dan borok, dan Alkitab mengatakan bahwa dia harus menggaruk badannya dengan beling. Bukan dengan kuku, tapi dengan beling. Tapi dalam kondisi seperti itu saudaraku, Ayub berkata, aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Yang pertama, supaya rencana Tuhan indah, kita harus memiliki perkataan iman. Hari ini mungkin situasi, engkau lihat tabungan gara-gara COVID habis, engkau lihat lagi usaha bagaimana, nggak ada. Mungkin warungmu tutup, kopimu tutup, bisnismu tutup gara-gara COVID-19 ini. Tapi saya mau katakan, adakah saudara yang mengalami pergumulan seperti Ayub? Semua anaknya mati, semua hartanya habis, badannya penuh dengan borok, dan dia harus garuk beling, dan istrinya suruh dia mati. Ini kondisi yang gak mudah. Saya percaya semua kita mengalami pergumulan. Saya yang khotbah pun mengalami pergumulan akibat COVID-19 ini saudaraku. Ada orang yang harus bayar 100 juta, tiba-tiba gak ada duit, cuma bayar 7 juta. Dan saya tahu dia bukan mau menipu, dia memang keadaan yang kondisi yang seperti ini. Banyak orang-orang yang harusnya punya uang tapi gak punya uang. Kita belajar dari Ayub supaya rencana Tuhan itu jadi. Miliki perkataan iman. Dikatakan begini, aku tahu, kata Ayub, bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Katakan amin. Yang kedua, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam Roma 8 ayat 28-29, saya bacakan bagi saudara. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilih Tuhan dari semula, mereka juga ditentukan dari semula untuk menjadi serupa dengan gambar anaknya, supaya anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Yang kedua, saya mau katakan kepada saudara, yang pertama perkataan iman, yang kedua, Tuhan yang memilih kita, Dia yang bertanggung jawab atas hidup kita. Katakan amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dikatakan gini, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan
bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Haleluya. Haleluya. Ini dahsyat. Ini dahsyat, saudara. Kenapa? Tuhan yang memanggil kita. Dia akan bertanggung jawab atas kita. Tuhan yang memanggil Pak Barnabas, Tuhan yang memanggil Christine, Tuhan yang memanggil Sandy Pairin, yang memanggil Raymond Rotin Sulu, memanggil Franklin Tamara, Ramsey yang ada saat ini bersama saya syuting pada saat ini. Dia yang memanggil Jeffrey Tambayong. Dia yang bertanggung jawab atas hidup kita, rumah tangga kita. Kita harus percaya. Dia yang bertanggung jawab atas kita. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, dengar, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambar anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi sulung di antara banyak saudara. Artinya, pasti segala rencana Tuhan akan digenapi. Jadi pertama, miliki perkataan iman. Yang kedua, tetaplah beriman kepada Tuhan. Bahwa apa? Bahwa Tuhan yang memilih kita, Tuhan yang bertanggung jawab atas hidup kita. Yang ketiga, yang terakhir, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Dalam Yeremia, pasal yang ke-29, ayat 11, sampai dengan ayat 14, saya bacakan pada saudara. Sebab aku mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikian firman Tuhan. Dan aku akan memulihkan keadaanmu, dan akan mengumpulkan kamu dari segala bangsa, dari segala tempat, kemanapun telah kau cerai-beraikan. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat di mana aku telah membuang kamu. Wow, luar biasa. Yang ketiga, saya mau katakan pada saudara, di dalam hadirat Tuhan, kita pasti menemukan rencana Tuhan. Di dalam hadirat Tuhan kita pasti menemukan blueprint rancangan Tuhan dalam hidup kita. Tuhan akan membawa kita dalam hadirat-Nya. Ketika kita dalam doa, dalam hadirat Tuhan, kita mencari Tuhan, perhatikan dan dengar baik. Tuhan akan membawa kita. Dikatakan begini, rancangan Tuhan mengenai kamu bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan damai sejahtera yang memberikan hari depan penuh harapan. Wah, luar biasa. Bahkan ayat 14 dikatakan, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memulihkan keadaanmu dan mengumpulkan kamu. Jadi, yang ketiga, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, hiduplah dalam hadirat Tuhan. Saya ingatkan baik-baik dari firman Tuhan dari tempat ini. Jangan mencari manusia-manusia terbatas. Tapi kalau kita ada dalam hadirat Tuhan, Tuhan akan menolong kita. Jadi biar kebenaran firman Tuhan yang boleh menguatkan kita. Bahwa yang pertama kita harus memiliki perkataan iman. Bahwa Tuhan akan tolong kita. Lalu yang kedua, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ajarkan kita. Kita harus percaya, saudaraku. Tuhan yang memilih kita, Tuhan yang bertanggung jawab atas kita. Yang ketiga, yang terakhir, jemaat Tuhan. Bahwa dalam hadirat Tuhan, dalam kita memuji, praise and worship, menyembah Tuhan, maka blueprintnya Tuhan. Kita akan dimasukin dalam blueprintnya, dalam rancangan Tuhan. Dan Tuhan akan menolong kita. Amin buat firman Tuhan, saudara. Kita akan naikkan satu bagian firman Tuhan. Indah rencanamu. Seorang sahabat saya dulu waktu masih jadi Pangdam Jaya, Pak Darpito, sering menyanyikan lagu ini. Saya rindu pujian ini menjadi kekuatan bagi kita semua. Dan rencanamu Tuhan di dalam hidupku, walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalanmu. Dulu ku tak tahu Tuhan, berat ku rasakan, hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua. Tapi ku mengerti
pergumulan. Dialah Yesus Tuhan. Indah rencana-Mu Tuhan di dalam hidupku. Amin. Walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalan-Mu, dulu ku tak tahu Tuhan, berat ku rasakan, hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencana-Mu. Mari kita berdoa. Bapa, biarlah pujian singkat ini meneguhkan kami bahwa indah rencana Tuhan. Bahwa kami harus mulai hari ini Tuhan sama seperti Ayub berkata perkataan iman. Dan buatlah kami mengerti kalau Tuhan yang memanggil kami. Tuhan yang bertanggung jawab atas hidup kami. Dan biar hari ini Tuhan ketika kami sadar, kami tahu bahwa Ayub dipulihkan Tuhan. Tuhan yang sama pun akan memulihkan kami. Hanya biarlah dalam keadaan yang serba sulit hari-hari ini, kami tidak lagi ada perkataan-perkataan yang hambar, perkataan-perkataan yang negatif, tapi perkataan yang positif, perkataan iman bahwa kami percaya hidup kami pasti dipulihkan, rumah tangga kami pasti dipulihkan, gereja kami pasti dipulihkan, bisnis kami pasti dipulihkan, Indonesia pasti dipulihkan dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami percaya kalau Tuhan yang memilih kami, Tuhan yang bertanggung jawab atas kami, Tuhan yang pasti menyatakan mujizat atas kami. Dan kami mau Tuhan, dalam kebenaran yang ketiga, untuk kami ada dalam hadirat-Mu. Ketika kami ada dalam hadirat-Mu, kami akan masuk dalam rancangan Tuhan, dalam blueprint-nya Tuhan, dalam rencana Tuhan. Bapa, hamba berhenti berbicara, tapi aku berdoa biar setiap umat Tuhan di minggu kedua ini, di bulan Agustus 2021 ini, mereka semakin akrab, semakin intim, dan Tuhan menjadi jawaban, penolong atas pergumulan mereka. Tuhan juga menjadi penolong bagi setiap pergumulan gereja kami. Untuk biaya kontak gereja, untuk beli gedung gereja, untuk segala operasional rencana kami Tuhan, untuk membantu jemaat-jemaat yang susah secara ekonomi Tuhan. Tuhan yang memberkati setiap rancangan. Dan Tuhan berkati juga setiap hamba-hamba Tuhan yang sudah terlibat dalam pelayanan multimedia ini. Tuhan memberkati. Dan setiap persembahan yang kami tabur, kami percaya apa yang kami tabur pasti kami tuai dalam Tuhan. Biarlah Tuhan menguduskan persembahan, baik itu persembahan kolekte, perpuluhan, diakonia, Tuhan, persembahan apapun, Tuhan yang membalas berlipat kali ganda. Kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari angkatlah kedua tanganmu, arahkanlah hatimu, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajahnya, menandai engkau dan memberi engkau kasih karunia berkat. Biarlah berkat anugerah dari Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus dalam nama Yesus mengalir dengan limpah atas hidup kami semua saat ini sampai selamanya. Setiap kita yang diberkati ibadah ini sama-sama katakan amin. Shalom aleihim, salam satu hati. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Shalom Bapak Ibu seluruh jemaat Tuhan dimanapun berada. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Selamat menyaksikan Warta Jemaat dalam sepekan. Kami menginformasikan kepada Bapak Ibu Saudara bahwa Mesbah Doa Pagi masih diliburkan sampai batas waktu yang belum ditentukan. Apabila sudah aktif kembali, kami akan segera menginformasikan kepada Bapak Ibu Saudara. Kami mengundang seluruh majelis, pelayan, dan pengerja untuk hadir dalam doa pengerja melalui Zoom pada hari Jumat pukul 7 malam hingga pukul 8 malam.
Sampai bertemu di doa pengerja Bapak Ibu. Dan pada hari Sabtu kami mengundang seluruh teman-teman Radikal Youth dan teman-teman remaja untuk bergabung dalam ibadah Radikal Youth setiap hari Sabtu pukul 6 sore hingga pukul 7 malam melalui live streaming Instagram GBI KKA Official. Sampai bertemu teman-teman pemuda. Ibadah raya hari Minggu masih dilakukan dari rumah saja. Kami dari Sekretariat Gereja akan mengirimkan liturgi ibadah dan video rekaman khotbah. Tetap semangat beribadah dari rumah ya Bapak Ibu. Dan ibadah sekolah minggu masih dilakukan dari rumah juga. Untuk minggu depan akan dilakukan melalui Zoom. Untuk link akan kami share melalui grup orang tua. Tetap semangat ya Bapak Ibu untuk mendampingi anak-anak kita beribadah dari rumah. Adapun jumlah kas gereja dapat Bapak Ibu saksikan melalui layar berikut. Bagi Bapak Ibu yang rindu memberkati pekerjaan Tuhan melalui persembahan, baik persembahan perpuluhan, diakonia maupun misi dan pembangunan, dapat mengirimkannya melalui rekening yang ada di layar Bapak Ibu. Bagi jemaat Tuhan yang berulang tahun dalam sepekan, Gembala Sidang, Wakil Gembala, Majelis, dan seluruh jemaat Tuhan mengucapkan selamat berulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Bagi jemaat Tuhan yang rindu melakukan konseling, baik konseling pernikahan maupun konseling baptisan, dapat menghubungi nomor telepon yang ada di layar Bapak Ibu Saudara. Demikian Warta dalam sepekan. Saya Christine Sumorangkir dan seluruh rekan-rekan media yang bertugas pada hari ini mengucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe YouTube channel GBI KKA Official. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.